Radang telinga luar atau dalam istilah medisnya adalah otitis eksterna adalah sebuah penyakit di mana ditandai dengan adanya infeksi pada telinga luar. Nah, telinga kita itu sendiri dibagi menjadi 3 area, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar itu mulai dari lubang telinga hingga ke batas gendang telinga. Telinga tengah adalah rongga di belakang gendang telinga, dan telinga dalam adalah lebih dalam lagi, yaitu tempat saraf pendengaran. Nah, radang telinga luar ini juga biasanya disebut dengan swimmer's ear atau telinga perenang. Nah, kenapa? Karena biasanya memang faktor resiko sering terjadinya infeksi telinga luar ini adalah karena kondisi lubang telinga yang sering lembab atau basah. Nah, ini memang biasa sering ditemui pada perenang-perenang di mana terlalu sering paparan air ke dalam lubang telinga. Paparan air yang terus-menerus ini menyebabkan telinga menjadi lebih rentan mengalami inflamasi atau peradangan. Lalu gejalanya apa? Yang pertama adalah nyeri di telinga. Nah, nyerinya ini biasanya adalah pada saat telinga disentuh. Kalau misalnya nyerinya tersebut di bagian dalam, telinganya pada disentuh tidak apa-apa, biasanya peradangan atau infeksi terjadi di bagian lebih belakang atau di telinga tengah. Selain itu juga ada keluhan kemerahan, biasanya di daerah dekat lubang atau dalam telinga juga ikut memerah pada saat infeksi, ataupun ada rasa gatal yang terus-menerus di dalam lubang telinga, kemudian juga bisa menyebabkan keluar cairan atau nanah. Selain itu juga menyebabkan gangguan pendengaran karena proses infeksi tadi menyebabkan lubang telinganya bengkak sehingga telinga menjadi terasa tertutup. Selain itu juga bisa disertai juga dengan demam ataupun benjolan di daerah leher, ya, biasanya di belakang telinga ataupun di bawah telinga. Dan tidak jarang juga memberikan keluhan telinga yang berbunyi atau berdengung. Nah, penyebab dari infeksi telinga luar atau radang telinga luar ini adalah tentunya infeksi bakteri dan juga bisa disebabkan karena jamur misalnya. Selain itu juga ada faktor alergi atau orang-orang yang sensitif terhadap obat-obatan tertentu ataupun yang mengalami gangguan kulit, ya, seperti pada kondisi dermatitis. Sesuai dengan istilahnya swimmer's ear tadi, memang kondisi telinga yang terlalu lembab atau basah terus-menerus itu menjadi penyebab juga menjadi telinga lebih rentan terjadi infeksi. Dan tindakan yang sehari-hari sering kita lakukan misalnya adalah pada saat mengorek-ngorek telinga. Nah, ini juga bisa menyebabkan iritasi di lubang telinga tersebut secara berulang dan dia akan menjadi lebih rentan untuk terinfeksi bakteri. Ataupun pada kondisi mungkin pada anak-anak yang kemasukan benda-benda asing ke dalam telinganya, itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya infeksi di telinga luar. Nah, memang otitis eksterna ini atau radang telinga luar ini biasanya jarang menyebabkan komplikasi. Tapi pun kalaupun sampai menyebabkan komplikasi, biasanya bisa terbentuk nanah. Mungkin itu seperti bisul misalnya di dalam lubang telinganya, atau nanahnya tersebut bisa menyebar sampai ke daerah mungkin daun telinga atau ke belakang telinga. Dan meskipun memang kejadian komplikasi ini memang jarang terjadi karena perkembangan penggunaan antibiotik yang adekuat pada saat ini. Namun ada kondisi yang disebut dengan otitis eksterna maligna atau tipe otitis eksterna yang berbahaya. Nah, ini biasanya sering ditemukan pada orang-orang yang mengalami gangguan daya tahan tubuh. Misalnya adalah orang HIV atau pada orang kondisi diabetes, kemudian pada anak-anak mungkin yang memiliki imunodefisiensi primer. Nah, tentu daya tahan tubuhnya tidak seperti orang pada kondisi sehat. Nah, biasanya memang bakteri yang mungkin seharusnya tidak menyebabkan komplikasi bermacam-macam, cuman karena orang tersebut memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah, tentu saja bisa membentuk komplikasi seperti nanah, atau yang berbahaya memang karena dia melibatkan struktur tulang di sekitarnya, juga bisa sampai menyebar ke daerah otak, menyebabkan meningitis dan abses, ya. Nah, bila sudah terjadi infeksi atau peradangan pada telinga luar ini, lalu kita harus bagaimana? Kalau misalnya nyeri yang dirasakan cukup mengganggu, mungkin sementara dapat dibantu dengan mengkonsumsi obat-obatan penghilang nyeri, ya, atau analgetik seperti paracetamol, mungkin ibuprofen. Nah, itu bisa membantu untuk mengurangi nyerinya tadi. Namun biasanya kalau misalnya terjadi infeksi daerah telinga luar, sebaiknya memang langsung melakukan pemeriksaan ke dokter THT.
dokter THT biasanya akan memberikan pengobatan berupa mungkin tetes telinga yang mengandung antibiotik dan anti peradangan, ataupun pada kondisi yang infeksinya yang terlalu berat sehingga mungkin lubang telinganya terlalu sempit. Jadi kalau ditetesin obat tersebut tidak akan bisa diserap dengan optimal, maka biasanya akan dipasang tampon. Tampon tersebut biasanya adalah kasa ya, berupa kasa yang sudah diolesi dengan obat-obatan tertentu yang tentunya akan diselipkan di antara lubang telinga yang menyempit tadi. Tujuannya adalah supaya daerah yang sempit tersebut terpapar obat secara terus-menerus sehingga akan mengurangi bengkaknya tadi. Nah, biasanya memang tampon ini akan dipertahankan selama 2 kali 24 jam. Kemudian si penderita bisa melepaskannya sendiri di rumah, baru dilanjutkan dengan obat tetes yang mengandung antibiotik dan anti peradangan tadi. Nah, pada kondisi tertentu memang kalau dilihat infeksinya cukup berat, kadang-kadang suka ditambahkan dengan konsumsi antibiotika oral. Nah, selain memasang tampon atau diberikan obat-obatan tadi, tentunya pada saat datang ke dokter THT, apabila ada kotoran yang ditemukan pada lubang telinga, tentunya akan dibersihkan dulu oleh dokter THT supaya nanti pada saat penggunaan obat tetes telinga, obat tersebut akan menjadi optimal diserap oleh lubang telinga kita. Demikian penjelasan saya mengenai radang telinga luar. Saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis TKL. Sampai ketemu di episode berikutnya.